Kalau ada pertanyaan mengapa Bapa Surgawi itu ingin kita berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus, jawabannya karena Dia ingin kita itu mengerti tentang kasih. Shalom, apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi sekarang, dan kali ini saya akan membicarakan tema terkait tema tayangan terakhir ya, yang terakhir itu bulan lalu itu, yaitu tentang apa yang harus pertama kali kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Anda bisa menontonnya dulu sebelum bagi yang belum melihat ya. Dikatakan di sana kan saya mengatakan bahwa kita senantiasa harus memuji Dia. Katakanlah Anda sudah melakukan semua itu, tetapi keadaan tidak seperti berjalan di tempat ya, tidak baik-baik, tidak sesuai dengan harapan ideal Anda. Bisa saja ada pertanyaan seperti ini, dan maka sudah bisa ditebak mungkin bahwa kita akan masuk di dalam tema tentang penderitaan. Ya, ini tema klasik, karena sejak lama manusia itu dihantui dengan pertanyaan seperti, mengapa Tuhan itu membiarkan hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik? Mengapa kalau Tuhan itu memang peduli dan pengasih, Ia membiarkan kita menderita? Tentu tidak menjamin bahwa saya dapat memuaskan Anda dengan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Tapi kita akan coba merenungkannya, siapa tahu ini dapat membantu Anda. Mungkin bagi Anda yang sedang mengalami penderitaan. Nah, sebelum kita masuk, kita tidak boleh juga melupakan bahwa penderitaan itu bisa diakibatkan karena kesalahan kita ya, karena dosa. Kita sudah banyak membahas ini di dalam Bible Study, kita tidak akan membahasnya lagi. Kita akan masuk ke dalam pengertian dulu tentang definisi penderitaan. Rupanya definisi penderitaan untuk masa kini sebetulnya ternyata jauh berbeda dengan pengertian para filsuf kuno di zaman kuno seperti Aristoteles. Bagi filsuf kuno macam Aristoteles, kebahagiaan itu adalah suatu keadaan objektif, bukan perasaan subjektif. Kebahagiaan adalah kebaikan. Menjadi bahagia itu berarti menjadi baik. Ini sesuai dengan kata Yunani untuk bahagia itu eudaimonia, yang secara harafiah itu artinya adalah roh yang baik atau jiwa yang baik. Nah, kalau pemahaman kontemporer sekarang ini, bahagia itu kan merasa baik, maka sulit merasa baik sekaligus menderita. Nah, itu tidak bisa dibayangkan. Tetapi kalau hidup baik, itu mungkin kita hidup baik tetapi tetap mengalami penderitaan. Kalau kita setuju dengan gagasan modern bahwa kebahagiaan itu merasa baik, maka bisa dikatakan kita itu sudah merancang hidup kita untuk tidak bahagia. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengatur segala sesuatu di sekitar kita itu harus sesuai atau sejalan dengan apa yang kita kehendaki. Misalnya ketika kita jatuh sakit, ya kita bisa langsung tidak bahagia. Dan selain itu, definisi populer untuk bersikap baik itu adalah baik hati. Ya, orang itu baik hati. Jadi dengan kata lain, orang itu baik kalau tidak membuat orang lain menderita. Minimal ya. Nah, makanya dengan standar ini, seringkali Tuhan dikatakan tidak baik karena Ia membiarkan kita menderita. Karena kita sulit itu membedakan keadaan objektif dan subjektif. Kalau dulu, ya Tuhan itu bisa dikatakan baik sekalipun kita mengalami penderitaan. Tentu saja itu karena apa?
ia melakukannya demi kebahagiaan yang lebih besar, demi kebaikan yang lebih besar. Pengertian ini sebetulnya kita bisa renungkan benar adanya ya. Misalnya kalau Anda sebagai orang tua ya, yang memiliki anak pasti mengerti ini. Sebagai orang tua yang bijak, itu kan kita tidak membiarkan segala sesuatu berjalan harus apa baik adanya, bahwa anak kita tuh tidak boleh menderita sama sekali. Itu bukan yang bijak. Pada level tertentu, sebagai orang tua kita biasanya membiarkan anak kita menderita, tentu dengan tujuan demi kebaikan yang lebih besar, yaitu misalnya karakternya lebih baik, lebih tahan banting. Ya, jadi ada maksudnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kitab suci. Kita tidak akan terlalu panjang lebar, kita akan langsung to the point saja ya. Teman-teman semua ya, pencarian kita akan makna penderitaan itu sebetulnya akan membawa kita kepada topik tentang kasih ilahi. Di mana ayatnya sudah sangat terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat terkenal ini seringkali mungkin kita berfokus hanya supaya kita tidak binasa. Ya, saya sendiri sering juga ya seperti itu. Tetapi ayat tunggal ini tidak dimaksudkan hanya untuk menghibur kita, itu benar, tetapi juga adalah model kita sebagai pengikut Kristus untuk dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam keselamatan dunia. Jadi ayat ini juga menekankan ada berbicara tentang kasih yang besar. Karena kasih Allah yang besar, dan kasih yang besar itu ditandai dengan apa? Dengan pengorbanan. Anda tidak mungkin mengasihi tanpa menderita. Sebaliknya tidak mungkin menderita tanpa mengasihi. Nah, dan ini menjadi misi kita loh sebetulnya. Kita harus siap juga rela berkorban. Tentu ada yang berpendapat bahwa ya kalau Yesus itu menderita untuk saya dan melepaskan saya dari dosa, mengapa saya harus mengalami apa yang dia alami? Bukankah di kayu salib Yesus sudah mengatakan sudah selesai? Kita mungkin akan sangat senang membiarkan Yesus itu mengambil penderitaan, sedangkan kita hanya berpartisipasi dalam kemuliaannya. Tapi keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Seperti juga tidak bisa dipisahkan terkait pengajaran Paulus tentang kepala dan tubuh, di mana Yesus itu adalah kepala, sedangkan kita jemaat itu adalah tubuhnya. Pengajaran ini kita pernah bahas ya di episode berapa? Saya lupa itu waktu tentang Paulus itu. Kita bisa menduga bahwa pengajaran Paulus ini mungkin karena refleksinya ketika ia masih Saulus ya, bernama Saulus, itu kan mengejar orang-orang Kristen untuk membinasakannya. Dan dalam perjalanan menuju Damsyik, Saulus itu jatuh. Lalu dia mendengar suara dari Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kisah 9 ayat 4. Jadi kan Paulus melihat bahwa ketika dia menganiaya orang Kristen, Yesus juga turut menderita. Ya, jadi ketika Anda menderita, Yesus apakah tahu penderitaan Anda? Pasti tahu. Ya, dia juga turut menderita. Tapi juga sebaliknya, ketika Yesus sebagai kepala menderita, kita tidak bisa tidak. Karena misi kepala adalah misi tubuh. Pengalaman kepala adalah pengalaman tubuh. Tidak terpisahkan. Kita tidak bisa hanya berpartisipasi untuk kemuliaannya saja.
Ya, jadi kita punya pilihan. Apakah kita benar-benar itu percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kalau percaya bahwa dia adalah jalan, ya kita juga harus menjalani apa yang sewaktu dia hidup, seperti dia hidup, ketika dia hidup. Jadi, kalau ada pertanyaan mengapa Bapa Surgawi itu ingin kita berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus, jawabannya karena dia ingin kita itu mengerti tentang kasih. Karena lewat penderitaanlah kasih dapat diajarkan. Di sini memang Adam dan Hawa gagal, ya, karena tidak tahan akan pengorbanan. Ya, banyak sebetulnya gagal. Petrus sendiri pernah gagal, ya, sebelumnya, ya, waktu pertama kali mendengar tentang penderitaan Yesus yang akan datang. Dia juga gagal mengerti. Di Matius 16 itu. Jadi apa yang secara paradoks itu aneh lewat cara pikir dunia itu menjadi model hidup bagi gereja. Sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh semakin mendalami apa yang Yesus ajarkan, ya, masuk di dalam pandangannya, sebetulnya kita nggak bisa lari dari apa yang dia kehendaki. Kita mau jadi seperti apa? Jawabannya adalah menjadi orang yang melayani. Lukas 22 ayat 27, kita nggak bisa lari sebetulnya. Mari kita mungkin masuk dalam suatu contoh, ya. Apa yang Anda alami dalam penderitaan saat ini. Dan kita pikirkan apakah ini suatu kesia-siaan belaka atau suatu kesempatan. Kesempatan apa? Mungkin supaya jelas kita ambil penderitaan akibat hubungan, ya. Mungkin lebih mudah dijelaskan. Tapi bukan mudah dijelaskan juga. Penderitaan akibat hubungan ini sangat bisa memperburuk keadaan, ya. Kalau kita sedang sakit, relasi kita buruk dengan orang-orang dekat kita, itu bisa sakitnya tambah parah. Sebaliknya kalau baik, itu bisa menyembuhkan, kan. Jadi penderitaan akibat relasi yang buruk ini sangat mengganggu sebetulnya. Bisa orang tua anak, suami dan atau istri. Dan saya akan mengambil contoh mungkin suami istri karena memang hari-hari ini begitu banyak gagal di dalam pernikahan mereka. Karena saya juga pernah mengalami hal-hal yang buruk dalam pernikahan saya. Saya pernah juga utarakan dalam salah satu episode, ya. Nah, kalau Anda misalnya menemukan ada suatu perbedaan yang besar antara Anda dan pasangan Anda. Katakanlah Anda di timur, dia di barat. Kalau Anda di utara, dia ada di selatan. Begitu besar perbedaannya. Ingatlah bahwa Yesus dengan Israel juga begitu besar perbedaannya. Yesus tanpa dosa, Israel berdosa. Ya. Jadi kalau Anda berbeda, semakin berbeda, berarti semakin apa? Semakin Anda harus berkorban lebih besar. Semakin berbeda, semakin Anda punya kesempatan untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi. Semakin Anda punya kesempatan. Tentu, ya, hal yang berat ini, ya, memang tidak mudah. Tapi kan Rasul Paulus juga pernah mengatakan rahasianya untuk hidup di masa senang maupun sulit, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13, ya. Dan jangan lupa, makanya Rasul Paulus di tengah penderitaannya itu dia menemukan sukacita. Ternyata dia menemukan sukacita loh. Karena apa? Karena ada sukacita dari Tuhan. Bahwa sukacita Tuhan itu adalah kekuatanmu, ya. Nehemia 8 ayat 10. Dan kalau Paulus mengatakan bahwa dia ingin melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus, itu bukan karena Paulus itu seorang Superman yang kuat sekali. Dia
sama manusiawinya dengan kita. Karena di dalam hidupnya sendiri ada saat ketika ia meminta Tuhan 3 kali untuk menghilangkan penderitaan tertentu. Nah, lihat 2 Korintus 12 ayat 8. Apa jawaban Tuhan terkait permintaan Paulus ini? Apakah, oke, Paulus, kamu tenang saja, aku akan membereskan segala penderitaanmu? Tidak. Jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Karena di dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi sempurna. Ya, benar sekali teman-teman bahwa penderitaan salah satu tujuannya adalah untuk kesempurnaan. Dan kita itu kan diminta sempurna. Matius 5 ayat 48. Dan tidak ada kesempurnaan di luar salib. Anda tidak mungkin ya mengasihi tanpa berkorban. Kalau lagi senang-senang itu mengasihi semua juga bisa. Tapi ketika Anda tertekan sakit hati dan Anda ingin memutuskan untuk mengasihi, ya mungkin konkretnya adalah mengampuni, di situ adalah bahwa Anda betul-betul mengasihi dan Anda semakin serupa dengan Kristus. Ada beberapa tips ya untuk Anda tidak akan menyelesaikannya sendiri. Beberapa tips yang dapat disampaikan di sini adalah salah satunya dapat dilakukan ketika Anda berpartisipasi di altar selama Ekaristi. Ekaristi atau misa adalah tempat di mana perubahan besar terjadi. Perubahan apa? Roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Ini mukjizat luar biasa loh. Ya, tapi apakah mungkin kita selama ini take it for granted, jadi sehingga kita tidak merasakan apa-apa? Pikirkan, renungkan, ini perubahan besar. Ya, jadi ketika hosti itu ditaruh di patena dan dipersembahkan kepada Tuhan, dan pada saat diangkat patena itu, Anda ambil penderitaan Anda, lalu persembahkan juga kepada Tuhan sebagai pengorbanan. Dan Tuhan akan mengubah penderitaan Anda menjadi kekuatan penebusan. Ya, jadi dengan demikian kita nggak lagi datang ke misa itu dengan aduh bete, ya kita pulang dengan bete, tapi kita buat intensi sehingga kita semangat datang ke misa. Nah, ini juga suatu tips juga ya untuk semangat hadir ke misa. Jadi jangan berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak tertarik untuk mengubah rasa sakit kita menjadi keuntungan. Kedua, kita bisa berdoa rosario. Ya, ini sering saya lakukan juga, dan terutama peristiwa-peristiwa sedih. Karena ketika peristiwa sedih itu, kita waktu sedih kita membayangkan bahwa penderitaan Kristus itu luar biasa. Kita itu nggak ada apa-apa penderitaan kita dibanding penderitaan Kristus. Dan ini akan menguatkan juga. Ya, itu beberapa tips ya, dari saya. Jadi saudara-saudara, kalau penyaliban Yesus itu adalah hal terburuk yang pernah terjadi di dunia ya, dan peristiwa 2000 tahun lalu itu berakhir menjadi peristiwa besar di dalam sejarah dunia. Ya, hal itu menghasilkan keselamatan bagi dunia. Maka jika kejahatan terbesar dapat menghasilkan kebaikan terbesar, maka penderitaan Anda pun dapat bekerja untuk kebaikan besar dalam hidup Anda. Demikian tayangan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.